Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai ya istilahnya prolog, pembekalan bagi kita bahwa dalam berdakwah itu kita perlu beberapa strategi, perlu beberapa metode yang itu semuanya harus ditempuh saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Menurut teori ya, secara umum itu dakwah itu ada teori dakwah secara kultural dan struktural. Dakwah struktural itu adalah dakwah melalui kekuasaan, melalui pengaruh, melalui mobilisasi secara politis, ya itu dakwah secara struktural. Jadi kita menempati, mencari porsi-porsi penentu kebijakan sehingga untuk merubah suatu negara, suatu kaum, suatu umat itu adalah dengan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu bisa merubah pola hidup, pola pikir, dan juga merubah segalanya itu bisa. Ini kekuasaan yang disebut dengan dakwah struktural. Dan ini sangat penting untuk namanya mendukung dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagi kita di lingkungan persyarikatan. Karena kita harus punya dukungan dari kekuasaan, dari struktur, baik itu secara politis maupun secara pengaruh dimanapun itu. Ini akan lebih menjaga kondusivitas dari sebuah perjalanan dakwah. Nah, maka kita bisa berperan aktif di sini sejauh yang kita bisa sesuai dengan level porsi kita masing-masing. Ya, yang di PP, pimpinan pusat atau yang di wilayah, mereka pasti menjalin hubungan harmonis dengan penentu kebijakan, dengan kekuasaan, dengan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dakwah secara kultural. Nah, ini yang kadang kita kurang. Dakwah kultural itu adalah dakwah kita menyatu, membaur dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Ibaratnya kita itu ikut tapi tidak larut, tapi kita bisa mewarnai. Nah, ini yang diharapkan. Sehingga di sini nanti ada dakwah melalui seni, melalui budaya, bahkan melalui pendidikan. Ini yang paling penting. Maka pendidikan kita akan menjadi salah satu ujung tombak dakwah di dataran nasional maupun internasional sekarang, termasuk di bidang kesehatan, di bidang ekonomi dan seterusnya. Nah, ini dakwah secara kultural, secara budaya. Maka kita harus bisa menciptakan budaya-budaya baru yang diminati di lingkungan masyarakat, terutama kaum milenial yang sekarang kita masih banyak yang belum tersentuh. Maka kita belum menciptakan kayak kita eksperimen budaya itu kan, pengajian taman kota itu kan eksperimen budaya kita, yang kemudian mendapat hati di masyarakat, diterima, dan sekarang tidak ada kontroversi. Nah, ini perlu kita lakukan, termasuk di musola, di masjid kita yang kita kelola itu. Jadi secara struktural kita misalnya sudah punya alat bukti yang cukup kuat untuk sebuah kepemilikan, itu sudah modal yang luar biasa. Tapi kan kita tidak cukup hanya itu. Kita perlu ada pembauran, perlu ada partisipasi secara aktif agar ini bisa nyambung begitu ya. Karena banyak di tempat lain itu ya ini memang milik kita, tapi kita nggak ngurusi. secara de jure kita menguasai, tapi secara de facto kita tidak bisa. Sehingga kadang-kadang ini terjadi benturan. Maka dari itu ini nanti untuk ke depan kita perlu ada langkah bijak untuk mengakomodir dari sebuah kepentingan-kepentingan di samping kita punya misi yang secara khusus. Nah, ini sebagai pengantar
menuju ke arah sana. Dari yang saya sampaikan mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.